Inilah dosa terbesar Liverpool sepanjang musim 2021-22. Gagal menjaga kemenangan yang sudah berada di depan mata. Sudah 5 pertandingan, The Reds unggul lebih dulu dan berbalik disamakan untuk berakhir imbang. Jika pasukan Jurgen Klopp ini gagal menjadi juara Liga Inggris pada 2022, itu merupakan kesalahan mereka sendiri. Tidak perlu menyalahkan Manchester City untuk kedalaman skuad mereka, atau kekayaan klub Etihad itu yang menyebabkan mereka bisa memiliki pemain pelapis sedemikian banyak. Inilah daftar 5 pertandingan saat mana Liverpool membuang-buang kemenangan tersebut. Yang pertama, Brentford-Liverpool 3-3 pada September 2021. Dosa bernama complacency ini atau rasa puas berlebihan pertama kali terlihat pada laga 25 September 2021. Tim promosi itu unggul lebih dulu melalui Ethan Pinnock sebelum disamakan oleh Diogo Jota selang 4 menit kemudian. Mo Salah membawa The Reds unggul 1-2 sebelum Vitality Janelt menyamakan skor 2-2. Tetapi 4 menit kemudian pemain muda Curtis Jones membawa tim tamu kembali unggul 2-3. Itulah momen saat perasaan puas itu muncul seolah gol balasan dari Curtis Jones dalam waktu 4 menit sudah membuktikan mentalitas kebangkitan kembali The Reds. Sayangnya pertahanan kendur dan 1 gol 8 menit menjelang akhir merampas kemenangan Liverpool. Pertandingan kedua, Liverpool-Manchester City 2-2 pada Oktober 2021. Hanya berselang 8 hari kemudian, perasaan puas berlebihan ini kembali muncul, padahal lawan yang mereka hadapi adalah juara bertahan Manchester City. Setelah paruh pertama berakhir 0-0, babak kedua diawali dengan gol Sadio Mane yang membawa The Reds unggul 1-0 sebelum disamakan oleh Phil Foden 1-1. Mohamed Salah seolah-olah membawa Liverpool pasti menang dengan golnya pada menit 76, tetapi Kevin De Bruyne merusak malam The Reds dengan gol balasan menit 81. Pertandingan ketiga, Liverpool-Brighton 2-2 pada Oktober 2021. Laga big match Liverpool lawan Manchester City itu terjadi pada 3 Oktober. Pada akhir bulan yang sama, Liverpool kembali membuang kemenangan saat bertanding melawan pasukan yang diasuh oleh Graham Potter. The Reds unggul lebih cepat melalui Kapten Jordan Henderson menit keempat melalui sepakan jarak jauh 20 meter. Pemain Senegal, Sadio Mane kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah selang 20 menit kemudian. Dan seolah-olah laga Liga Inggris pekan ke-10 ini akan usai dengan mudah. Tetapi kemudian Henok Mepu membalaskan 1 gol menjelang akhir babak pertama ditambah dengan gol Leandro Trossard pada pertengahan paruh kedua. Skor 2-2 bertahan sampai akhir dan menjadi hasil imbang ketiga sekaligus menjadi kesempatan ketiga kalinya skuad The Reds membuang kemenangan yang sudah berada di depan mata. Spurs Liverpool 2-2 pada Desember 2021. Ini merupakan salah satu pertandingan pertama Antonio Conte bersama Tottenham Hotspur, jadi sudah pasti bahwa dia akan memikirkannya baik-baik. Harry Kane membawa tuan rumah unggul lebih dulu menit ke-13 sebelum bintang Portugal Diogo Jota menyamakan kedudukan pada menit 35. Saat pertandingan terkesan akan usai dengan hasil imbang, Andy Robertson membawa The Reds unggul menit 69. Pemain yang sama asal Skotlandia itu kemudian diusir wasit 13 menit menjelang akhir setelah 1 pelanggaran keras terhadap Emerson Royal, membuat Jurgen Klopp harus melakukan sedikit perubahan guna mempertahankan kemenangan tersebut. Tetapi hal itu gagal terjadi dengan Son Heung-min memanfaatkan kelemahan lini belakang Liverpool guna menyamakan skor 2-2. Peristiwa kelima, Chelsea-Liverpool 2-2 pada Januari 2022. Pertandingan yang satu ini masih segar dalam ingatan. Pada laga perdana 2022, The Reds mengejutkan tuan rumah Chelsea dengan 2 gol pada paruh pertama dari babak pertama. Sadio Mane mencetak gol pada menit ke-9 sebelum Mohamed Salah menggandakan keunggulan pada menit ke-26. Tetapi disinilah kembali muncul dosa itu merasa puas berlebihan seolah-olah sudah pasti menang. Padahal pertandingan masih menyisakan 60 menit lebih. Sebuah tendangan bebas pada menit ke-42 berhasil dibersihkan oleh kiper Kevin Kelleher, namun bola muntah jatuh ke arah Mateo Kovacic. Sang pemain Kroasia itu harus menyesuaikan posisi berdirinya mundur sekitar 2 meter
guna melepaskan tendangan voli yang tidak mungkin dijangkau oleh kiper Republik Irlandia tersebut. 1 gol segera disusul oleh gol kedua, kali ini oleh Christian Pulisic yang memanfaatkan umpan cepat dari N'Golo Kante. Dari mana datangnya dosa komplasensi itu? Pertanyaan kita sekarang adalah dari mana Liverpool mewarisi dosa mudah puas tersebut, seolah-olah keajaiban akan datang dan kemenangan akan terjadi tanpa susah payah. Rasa puas ini datang karena di masa lalu mereka pernah mengalami situasi yang lebih tidak mungkin untuk menang dan berhasil membalikkan ramalan semua orang. Hal ini bisa ditelusuri kembali sampai ke tanggal 7 Mei 2019 saat Liverpool berhasil melakukan sesuatu hal yang mustahil, sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tertinggal 3-0 setelah kekalahan leg pertama semifinal Liga Champions yang memalukan di Camp Nou, Liverpool menghasilkan salah satu kebangkitan terbesar di dunia sepak bola, mengalahkan Barcelona 4-0 untuk mencapai final Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut. The Reds menjadi tim ketiga dalam sejarah kompetisi Liga Champions yang berhasil lolos usai tertinggal 3 gol setelah leg pertama semifinal. Liverpool memimpin lebih dulu melalui gol Divock Origi pada menit ke-7 untuk memberi Anfield harapan sebelum 2 gol dalam 2 menit babak kedua membawa mereka menyamakan kedudukan agregat 3-3. Sepakan pemain pengganti Jorginho Wijnaldum berhasil melewati Marc-Andre ter Stegen pada menit ke-54 dan pemain Belanda itu menyundul umpan silang Xherdan Shaqiri menjadi gol ketiga pada menit ke-56. Dan gol keempat terjadi dengan cara yang tidak lazim saat Trent Alexander-Arnold memanfaatkan para pemain belakang Barca yang lengah dengan sebuah sepak pojok cepat yang disambar oleh Divock Origi meloloskan The Reds ke final kompetisi elit Eropa tersebut. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.